Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andi Hudia MPD dan Ibu Detranda Sukriyati Firman MKes selaku dosen mata kuliah belajar dan pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk membawakan materi yaitu teori belajar sosial. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irnawanti selaku moderator dan pemateri, dan rekan saya atas nama Surahmadana Masud sebagai pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan perluasan teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1969, di mana prinsip belajar menurut Bandura adalah usaha menjelaskan belajar dalam situasi alami. Adapun pengertian dari teori pembelajaran sosial atau social learning theory atau pembelajaran observasional, yaitu yang pertama, pembelajaran observasional merupakan pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Baik, materi yang kedua, ruang lingkup teori belajar sosial. Yang pertama, determinisme resiprokal. Bandura mengembangkan model determinisme resiprokal yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor-faktor ini bisa saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran, yaitu faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, begitu juga perilaku mempengaruhi lingkungan, dan faktor person atau orang atau kognitif yang mempengaruhi perilaku dan sebagainya. Yang kedua, belajar vicarious. Sebagian besar belajar observasional termotivasi oleh harapan bahwa meniru model dengan baik akan menuju pada reinforcement. Baik, materi ketiga, penerapan teori belajar sosial. Salah satunya yaitu upaya peningkatan minat baca dalam keluarga. Interaksi yang terjalin antara orang tua dan anaknya akan sangat berpengaruh pada pembentukan pribadi seorang anak. Dengan berinteraksi yang baik dan hangat, anak akan mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan mewarnai sikap, perilaku, dan kepribadiannya, sehingga pada akhirnya akan membentuk konsep dirinya. Minat baca seseorang dapat diartikan sebagai kecenderungan yang tinggi orang tersebut kepada suatu sumber bacaan tertentu. Minat baca yang dikembangkan dalam keluarga, terutama sejak usia dini, selanjutnya dapat dijadikan landasan bagi berkembangnya budaya baca. Keluarga belajar untuk mengendarai sepeda. Di tahap perhatian, si anak akan tertarik mengamati para pengendara sepeda dibanding dengan orang yang melakukan aktivitas lain yang dia anggap kurang menarik. Oleh karena itu, ia akan mengamati bagaimana seseorang mengayuh sepeda. Selanjutnya, pada tahap penyimpanan dalam ingatan si anak, akan tersimpan bahwa bersepeda itu menyenangkan, dan sesuatu saat jika waktunya tepat, ia akan meminta ayahnya semisal untuk mengajarinya mengendarai sepeda. Semuanya itu kemudian dilaksanakan pada tahap reproduksi, di mana si anak kemudian benar-benar belajar mengendarai sepeda bersama sang ayah. Ketika anak itu sudah berhasil, disinilah tugas sang ayah untuk memberikan reward sebagai bentuk apresiasi atau keberhasilan sang anak sekaligus. Selanjutnya, materi kelemahan dan kelebihan teori belajar sosial. Kelemahan teori belajar sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik.
Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mengalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Kemudian, kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori berdasarkan sosial lebih ditekankan pada perlunya pembiasaan merespon dan peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan kognitif.